Pemirsa, debat pemilihan presiden 2024 akan digelar untuk keempat kalinya pada Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat keempat pemilu 2024 akan mempertemukan para calon wakil presiden dengan tema yang ditentukan, yaitu energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup, dan agraria, serta masyarakat adat. Dari sektor energi, tren sustainability kini menjadi tren global. Selain itu, kebijakan terkait environmental, social, and governance atau ESG dinilai akan menjadi topik sorotan. Lantas bagaimana pembangunan berkelanjutan Indonesia menurut indeks SDG? Iya, pemirsa, jadi terkait dengan Indonesia yang telah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ini sudah sejak tahun 2015. SDG sendiri adalah agenda negara anggota PBB yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dalam 4 pilar. Ini mulai dari pembangunan bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga tata kelola pemerintahan. Dan SDG ini memiliki 17 tujuan besar yang diharapkan bisa tercapai untuk tahun 2030. Kita lihat bersama untuk 17 tujuan besar SDG ini mulai dari menghapus kemiskinan, kemudian ada kehidupan sehat sejahtera, terus selanjutnya ada air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, dan tidak sampai sini saja tadi hingga yang ke-17 ini kemitraan global untuk mencapai tujuan. Dan pemirsa, untuk di tingkat global atau SDG Report 2023 menunjukkan kalau Indonesia berada di peringkat ke-75 dunia, atau ini naik signifikan dibandingkan 4 tahun lalu di peringkat ke-102. Dan untuk skor indeks SDGs Indonesia meningkat dari 64,2 di tahun 2019 menjadi 70,2 pada tahun 2023. Dan untuk yang menjadi sorotan ini ada tujuan yang nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak. Di nomor 11 ada kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Di nomor 12 ini ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ini kalau dari nomor 6, 11 dan 12. Ada lanjutannya pemirsa. Nomor 13, 14 dan juga 15 yaitu penanganan perubahan iklim, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem lautan, dan juga pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Dan kita juga akan melihat bagaimana sih ranking Indonesia dari sisi transisi energi kalau kita tadi sudah menyoroti bagaimana terkait dengan lingkungan. Nah, selanjutnya pemirsa, berdasarkan laporan dari World Economic Forum yang bertajuk Fostering Effective Energy Transition 2023, Indonesia masih kalah dari Malaysia dan Vietnam dan juga Thailand. Kita lihat ya pemirsa, ini yang paling tinggi berada di level 100, dan kalau di Asia Tenggara yang paling tinggi ini adalah Malaysia di 61,7, yang mana indikator ini menilai transisi energi dari sisi penggunaan energi bersih, pengurangan emisi karbon, kesiapan infrastruktur, dan regulasi untuk mendorong transisi energi. Kalau di Asia Tenggara, Malaysia memiliki skor yang tinggi, ini karena memiliki ketahanan pasokan energi yang kuat dan bauran energi yang beragam. Selanjutnya kita lihat nomor 2 kalau di Asia Tenggara ini diduduki oleh Vietnam yang berada di level 58,9. Menariknya, Vietnam memiliki posisi kedua karena investasi besar untuk energi terbarukan, yaitu sekitar 1% dari PDB-nya Vietnam. Lalu bagaimana posisi Indonesia? Ternyata posisi Indonesia ini ada di selanjutnya pemirsa, skornya di 55,8. Ini setelah tadi Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Dan dalam laporan WEF, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan nih pemirsa, terutama pada bidang regulasi dan investasi. Sehingga skornya berada di 55,8. Memang Indonesia dinilai oleh WEF tidak memiliki subsidi langsung untuk energi terbarukan. Kemudian mekanisme tarif tidak memungkinkan energi terbarukan untuk bersaing secara adil dengan infrastruktur yang berbasis bahan bakar fosil. Selain itu ada penilaian dari WEF kesenjangan perencanaan kebijakan terutama untuk transisi energi, dan WEF juga menilai Indonesia masih kurang dalam transparansi sehingga investor tidak terlalu tertarik untuk masuk dalam transisi energi di dalam negeri. Selanjutnya kita melihat kalau di Asia Tenggara negara mana yang paling bawah posisinya. Ternyata Brunei Darussalam pemirsa dengan skor 47,3, dan yang paling tinggi tadi ada di Malaysia.
Iya, pemirsa kalau kita melihat ini selanjutnya dengan adanya rintangan dan juga tantangan yang menghadapi energi transisi atau transisi energi di tahun 2023, World Economic Forum ini memberikan sejumlah rekomendasi. Yang mana kita bisa lihat bersama ini ada beberapa rekomendasi pemirsa. Yang pertama terkait membuat kebijakan tarif energi terbarukan, kemudian menghapus hambatan regulasi. Ini sangat penting pemirsa karena untuk menarik investor masuk ke dalam negeri dan juga mempercepat pertumbuhan infrastruktur energi terbarukan serta meningkatkan transparansi dalam perencanaan dan pembiayaan energi terbarukan. Ya pemirsa, tentunya kita akan nantikan ya bagaimana debat cawapres di hari Minggu. Kita harapkan setiap pemimpin Indonesia mengharuskan dan memprioritaskan pelaksanaan SDGs sebagai pijakan untuk wujudkan mandat konstitusi yaitu menyejahterakan rakyat dan mencapai cita-cita kemerdekaan. Pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.